Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan kasih tahu tentang kisi-kisi bocoran soal SKB CPNS tahun 2020 Formasi Tenaga Kesehatan Perawat bagian 2. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan semoga kalian lulus menjadi ASN 2020. Nomor 1. Standar kinerja profesional dari ANA meliputi berikut ini, kecuali A. Kualitas perawatan, B. Kolaborasi, C. Pendidikan dan kesejawatan, D. Penilaian kinerja, E. Pengakuan diri. Jawabannya adalah E. Pengakuan diri. Nomor 2. Yang bukan merupakan fungsi legislasi keperawatan adalah A. Memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan, B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktek medis secara perorangan, C. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan, D. Menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat, E. Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Jawabannya adalah B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktek medis secara perorangan. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan registrasi? A. Pemberian izin kepada seseorang yang memenuhi persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenang, B. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan keperawatan, C. Merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan, D. Pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik klinik pemerintah maupun non-pemerintah, E. Kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Jawabannya adalah D. Pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non-pemerintah. Nomor 4. Yang dimaksud dengan sertifikasi adalah A. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan keperawatan, B. Proses pengabsahan bahwa seorang perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktik pada area spesialisasi tertentu, C. Pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik klinik pemerintah maupun non-pemerintah, D. Pemberian izin kepada seseorang yang memenuhi persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenang, E. Merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan. Jawabannya adalah B. Proses pengabsahan bahwa seseorang perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktik pada area spesialisasi tertentu. Nomor 5. Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi sebelum tenaga kesehatan tersebut melaksanakan tugas keprofesiannya. Hal ini sesuai dengan A. Permenkes Republik Indonesia Nomor 1792 Menkes Per 8/2011, B. Permenkes Republik Indonesia Nomor 1793 Menkes Per 8/2011, C. Permenkes Republik Indonesia Nomor 1794 Menkes Per 8/2011,
D. Permenkes Republik Indonesia nomor 1795 Menkes Per 8/2011. E. Permenkes Republik Indonesia nomor 1796 Menkes Per 8/2011. Jawabannya adalah E. Permenkes Republik Indonesia nomor 1796 Menkes Per 8/2011. Nomor 6. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kesehatan tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Nomor 7. Kewenangan praktek keperawatan diatur dalam A. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 34 Ayat 2 dan 3. B. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. D. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. E. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. Nomor 8. Dalam pasal 53 ayat 2 disebutkan tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Pasal tersebut berkaitan dengan praktik keperawatan, yaitu A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan. B. Prinsip etik. C. Teori dan konsep berubah. D. Proses keperawatan. E. Prinsip norma keperawatan. Jawabannya adalah A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan. Nomor 9. Berdasarkan SK nomor 03 DPP SK 1996 tentang standar profesi keperawatan adalah berikut di bawah ini, kecuali A. Standar pelayanan keperawatan. B. Standar praktik keperawatan. C. Standar keahlian keperawatan. D. Standar pendidikan keperawatan. E. Standar pendidikan berkelanjutan. Jawabannya adalah C. Standar keahlian keperawatan. Nomor 10. Standar perawatan dari American Nurse Association meliputi A. Pengkajian, diagnosa, identifikasi hasil, implementasi, evaluasi, pemeliharaan. B. Pengkajian, perencanaan, diagnosa, identifikasi proses, implementasi, evaluasi. C. Pengkajian, perencanaan, diagnosa, identifikasi hasil, evaluasi. D. Pengkajian, perencanaan, diagnosa, identifikasi hasil, implementasi, evaluasi. E. Pengkajian, perencanaan, diagnosa, identifikasi hasil, implementasi. Jawabannya adalah D. Pengkajian, perencanaan, diagnosa,
identifikasi hasil, implementasi, evaluasi. Nomor 11. Pada tahun berapa keperawatan diakui sebagai sebuah profesi yang sah secara hukum? A. 1992, B. 1993, C. 1994, D. 1995, E. 1996. Jawabannya adalah A. 1992. Nomor 12. Syarat yang diperlukan agar seorang perawat dapat melakukan praktik keperawatan mandiri adalah A. SIP, B. SIK, C. SIPP plus SIP, D. SIP plus SIPP, E. SIP plus SIK plus SIPP. Jawabannya adalah E. SIP plus SIK plus SIPP. Nomor 13. Organisasi yang berwenang mengeluarkan SIP, SIK, dan SIPP adalah A. PPNI Provinsi, B. PPNI Kabupaten, C. PPNI Pusat, D. Dinkes setempat atau kabupaten, E. ICN atau International Council Nursing. Jawabannya adalah D. Dinkes setempat atau kabupaten. Nomor 14. Masa berlaku SIP, SIK, dan SIPP adalah A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah E. 5 tahun. Nomor 15. Yang bukan fungsi organisasi profesi dalam bidang pelayanan keperawatan. A. Penetapan standar profesi keperawatan, B. Pemberian izin rekomendasi praktek, C. Menyusun RUU praktek perawat, D. Pemberi registrasi tenaga keperawatan, E. Penyusunan dan pemberlakuan kode etik keperawatan. Jawabannya adalah C. Menyusun RUU praktik perawat. Nomor 16. Suatu proses belajar dan praktik keperawatan yang berfokus pada perbedaan dan kesamaan antar budaya merupakan definisi dari A. Konsep berubah, B. Transcultural nursing, C. Teori berubah, D. Etika keperawatan, E. Konsep kebiasaan. Jawabannya adalah B. Transcultural nursing. Nomor 17. Menghargai keyakinan klien menurut budayanya merupakan A. Konsep dan prinsip norma dalam keperawatan, B. Konsep dan prinsip budaya dalam keperawatan, C. Konsep dan prinsip dalam keperawatan, D. Pemenuhan rasa aman, E. Prinsip etika keperawatan. Jawabannya adalah B. Konsep dan prinsip budaya dalam keperawatan. Nomor 18. Teori model keperawatan yang menekankan pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya tanpa ada ketergantungan dengan orang lain atau mandiri adalah A. Virginia Henderson, B. Dorothea Orem, C. Leininger, D. Watson, E. Callista Roy. Jawabannya adalah B. Dorothea Orem. Nomor 19. Apa yang dimaksud dengan interdependensi? A. Saling memiliki, B. Saling merawat, C. Saling berperan, D. Saling berwawasan, E. Saling ketergantungan. Jawabannya adalah E. Saling ketergantungan. Nomor 20. Yang bukan termasuk kategori sivil malpraktis. A. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, B. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien, C. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya, D.
Melakukan sesuai kesepakatan tetapi dilakukan tidak sempurna. E. Melakukan perawatan di luar kesepakatan yang tidak seharusnya dilakukan. Jawabannya adalah B. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Nah, demikian kisi-kisi bocoran SKB yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman dapat lulus menjadi ASN tahun 2020 di instansinya masing-masing. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.